diundang, tanpa diberitahu terlebih dahulu. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nggak usah tanya kapan kita meninggal, dengan sebab apa kita meninggal. Allah menjelaskan, wa ma tadri nafsum min ayyi ardin tamut. Dan seseorang itu nggak tahu di mana dia meninggal. Dan seseorang itu nggak tahu apa yang akan dikerjakan besok. Hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa karena kematian itu datangnya mendadak tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, dan kita nggak usah tanya kapan kita meninggal, dengan cara apa kita meninggal, tapi kita harus memastikan ketika kita meninggal dalam keadaan taat kepada Allah. Ini yang harus kita pastikan, ketika kita meninggal kita dalam keadaan taat kepada Allah, luzumut ta'ah, dalam keadaan taat kepada Allah. Itulah yang harus kita bangun dalam diri kita. Keseharian kita, tiap hari, tiap detik, nggak ada sedikit pun kita yang menyimpang dari ketentuan dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Kita takut kalau kita sedang menyimpang kepada Allah, hari itu datang maut kepada kita. Bagaimana meninggal kita? Meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Oleh karena itu Bapak, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini yang harus kita pastikan dalam keseharian kita, dalam waktu kita yang kita lalui dimanapun juga, kapanpun juga, selalu taat kepada Allah dalam kondisi dan situasi yang bagaimanapun juga. Kalau kita dalam keadaan taat yang bagaimanapun juga, nanti insya Allah ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kalau kita taat kepada Allah dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, ketika nanti kita dipanggil oleh Subhanahu wa taala, insya Allah meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama perlu kita pahami baik-baik adalah bahwa akhir hidup kita, akhir hidup kita, ketika kita dipanggil oleh Allah, dicabut oleh Allah, itu akhir umur kita, itu menjadi penentu ke depannya, kesananya, kita bahagia atau sengsara, menderita atau kita ini bahagia, itu ditentukan di akhir umur kita. Oleh karena sekali lagi ini saya ingin mengingatkan kepada saya semua, kepada Bapak hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita pastikan ketika nanti kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, posisi kita, keadaan kita dalam taat kepada Allah. Kalau lengkap dalam keadaan taat kepada Allah, yang kita disebut meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah. Ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah kedepannya kita akan baik terus. Alam kubur kita, barzah kita, hisab kita, dan terakhir surga, selalu bahagia terus, khalidina fiha abadan. Tapi ingat, kalau kita menjalankan sunnah khotimah, sejak sakratul maut, di alam kubur, alam hisab sampai neraka, kita semuanya menderita terus. Di mana penentuannya? Di akhir hidup kita. Kita meninggal dalam keadaan Islam, iman, kita menjalankan su'ul khotimah atau dalam su'ul khotimah. Jadi yang akhir itu kita harus pastikan meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana caranya? Caranya kita harus selalu taat kepada Allah dalam situasi dan kondisi yang bagaimana. Mari sama-sama kita sedikit absen. Sekarang ini kita kebanyakan pedagang, Kita ini kebanyakan pedagang. Orang banyak yang mengatakan ketika meninggal dalam dia berdagang itu meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Kita dulu belum tentu. Memang secara normal kalau orang meninggal dalam keadaan dia berdagang, dalam keadaan dia jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah dulu bagaimana proses dagangnya. Kalau dia proses dagangnya dicampuri dengan kebohongan,
yang kita harus inginkan dari sini, ketika kita berdagang, jadilah pedagang yang jujur. Jangan kita mengurangi timbangan, jangan kita mengurangi ukuran, jangan kita membohongi pembeli kita. Yang kita khawatir kalau kita dalam berdagang, kemudian pada hari itu Allah memanggil kita, kemudian dalam keadaan berbohong dengan pembeli, maka dia dalam keadaan syukur khotimah. Jadi yang kita inginkan, walau kita dalam keadaan bagaimanapun juga dalam keadaan berdagang, ingat kejujuran harus kita kedepankan. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kita berdagang itu kita harus menghindari yang istilahnya maghrib. Apa itu maghrib? Maghrib itu maisir. Maisir artinya judi. Dalam keseharian kita dalam berdagang jangan ada istilah maisir judi. G-nya goror, nggak jelas. Jadi kalau kita berdagang, berbisnis, jangan ada istilah nggak jelas. Gimana sih disebut dengan goror? Kalau goror itu misalnya kita beli ikan di empang, itu kan belum jelas. Berapa banyaknya, dari kecilnya, berapa jumlahnya, itu namanya goror, nggak jelas. Islam untuk melarang untuk sistem penjualan yang tidak jelas disebut dengan goror. Kalau kita melakukan seperti itu, ketika kita nanti meninggal dalam keadaan syukur khotimah. Jangan kita maisir, jangan kita goror, jangan kita ada riswah. Apa itu riswah? Sogok, menyogok, dan jangan ada riba. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari itu semua. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, tadi di awal saya katakan, kalau kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti insyaallah meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, kalau kita dalam keadaan taat kepada Allah dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, nanti insyaallah ketika kita meninggal dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini dalam keadaan berbuat maksiat, dalam keadaan kita berbohong, dalam keadaan kita berbuat dosa, maka orang yang seperti itu meninggal bukan dalam keadaan beriman. Nabi mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Kata Nabi, tidak berzina. Ketika dia berzina, dia orang beriman. Apa artinya? Orang beriman itu enggak berzina. Orang beriman itu enggak minum khamr. Orang beriman itu dia enggak mencuri. Orang beriman itu dia enggak berbuat maksiat. Ketika dia berbuat maksiat, maka dia bukan orang beriman. Ketika kita ketika kita dalam keadaan berbuat maksiat, pada hari itu Allah memanggil kita, maka meninggal kita bukan dalam keadaan orang beriman. Makanya jangan sampai kita ini berbuat maksiat. Kalau kita berbuat maksiat, kita berbuat dosa, pada hari itu Allah memanggil kita, maka meninggal kita bukan dalam keadaan beriman. Itulah yang saya inginkan, yang kita inginkan semua. Kita harus selalu taat kepada Allah dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, agar ketika kita meninggal nanti dalam keadaan beriman. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti insya Allah meninggal dalam keadaan dirahmati oleh Allah. Ini ya, kalau kita ingin taat kepada Allah, nanti insya Allah meninggal kita dalam keadaan dirahmati oleh Allah. Kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan bidin wa afiatan bil jasad wa ziyadatan bil ilm wa barakatan bil rizq wa taubatan. Apa yang selanjutnya? Wa rahmatan. Ini yang kita inginkan, wa rahmatan indal maut. Dan kita menginginkan ketika meninggal itu Allah merahmati kita. Hadirin dirahmati Subhanahu wa taala. Yang namanya kematian itu
Yang namanya sakit di atas sakit, yang namanya haus di atas haus. Kita nggak akan pernah menghadapi satu kesakitan, satu